Oke, Assalamualaikum. Ini adalah video kedua dari share yang kemarin sudah Bapak share tentunya. Terkait sejumlah tips dan panduan bagaimana kita menemukan rumah jurnal yang tepat. Calon publisher kalian semua yang nantinya akan mempublikasikan, menerbitkan draft artikel kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke step kedua teman-teman semua. Silahkan teman-teman yang belum sempat mempraktekannya di rumah, di kos-kosan, di pondok, silahkan sekali lagi buka laptop kalian, buka Google kalian, buka gadget kalian, dan kita akan sama-sama berselancar di dunia maya. Oke, seperti yang sudah Bapak share pada pertemuan sebelumnya, tidak semua penerbit jurnal punya fitur Journal Suggestor yang dimiliki oleh penerbit Tyler and Francis. Kebanyakan rumah jurnal tidak menyediakan fitur itu, sehingga kalian harus secara mandiri bergerilya di media di dunia maya untuk menemukan rumah jurnal yang compatible, yang tepat, yang cocok untuk teman-teman semua. Salah satu website yang bisa kalian gunakan adalah Web of Science, Master Journalist. Linknya ada di atas. Link ini juga sebenarnya sudah bawa share di daftar link e-resources beberapa minggu yang lalu. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman tuliskan topik eh, atau kata kunci dari draft artikel kalian, misalnya Islamic Education, maka akan muncul sejumlah jurnal yang relevan dengan topik Islamic Education, pendidikan Islam. Kalian bisa memilih uh, filter di sebelah kiri kalian, ada seni dan sosial, ada life science, ada fisik, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Ini topik-topik yang umum sekali sebenarnya. Termasuk juga pilihan negara. Kalian bisa memilih, misalnya fokus ke Indonesia saja, maka yang akan ditampilkan di sini adalah jurnal-jurnal dari negara Indonesia saja. Fitur-fitur ini bisa kalian elaborasi lebih lanjut. Bahkan ada fitur soal bahasa juga. Silahkan kalian pilih jurnal yang menyediakan, yang menyaratkan bahasa-bahasa tertentu dalam proses publikasinya. Bahkan di sini juga ada fitur frekuensi. Misalnya annual, itu kumpulan jadi satu. Bulanan, 4 kali dalam 1 tahun. Ini jarang sekali sebenarnya. Bahkan ada yang mingguan. Silakan teman-teman pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, menariknya di sini juga ada manuskrip. Di sini kalian bisa mencocokkan draft artikel kalian untuk mendapatkan nantinya saran rumah jurnal yang cocok. Mirip seperti Find Journal Suggestor miliknya Taylor and Francis. Silakan masukkan judul kalian, lalu abstrak kalian, dan klik Find Journal, maka kalian akan mendapatkan sejumlah saran rumah jurnal yang cocok. Ini adalah Web of Science. Kalian juga bisa menggunakan Schema. Ini adalah website pemeringkatan jurnal. Jadi di website ini jurnal-jurnal diurutkan peringkatnya dari yang paling atas sampai bawah. Nah, masalahnya adalah Skimaku ini bukan jurnal pemeringkatan secara internasional, secara global, tapi hanya berfokus pada jurnal-jurnal yang saat ini terindeks Scopus atau pernah terindeks Scopus. Seperti yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, salah satu jenis akreditasi jurnal internasional itu adalah Scopus. Jika di nasional kita mengenal Sinta, di internasional kita mengenalnya Scopus. Dan sekali lagi Scopus ini terkait dengan seberapa tinggi H indeksnya. Q1, Q2, dan seterusnya. Semakin tinggi H indeksnya, maka semakin bereputasi pula, berkualitas pula rumah jurnal tersebut. Kalian bisa memilih jumlah fitur di sini. Misalnya kita akan langsung saja masuk ke country ranking untuk melihat rankingannya teman-teman semua. Kalian bisa melihat di sini Amerika Serikat peringkatnya paling tinggi.
paling itu artinya banyak sekali rumah jurnal, banyak sekali artikel yang terindeks Scopus yang terbit dari penerbit-penerbit asal Amerika Serikat. Lalu kita bisa masuk ke nah, jurnal ranking. Jika tadi negara, sekarang jurnalnya. Kita lihat di sini ada jumlah jurnal-jurnal dari Amerika Serikat dan Inggris yang yang mewarnai tingkatan-tingkatan paling atas tentunya. Tapi kita tidak akan mengeksplorasi ini lebih lebih jauh dan global. Kalian akan berfokus pada topik pendidikan Islam tentunya kali ini. Dan lebih umum lagi topik pendidikan. Jadi silakan teman-teman pilih. Jika teman-teman tidak dapat menemukan topik yang spesifik, maka kalian harus mencari topik paling umum dari topik kalian. Misalnya topik kalian adalah pendidikan Islam. Di sini tidak ada, maka pilih Art and Humanity. Oke, diklik kategorinya silakan dipilih. Kalau tidak salah kita punya education di sini. Oke, kita punya religious study, studi agama. Lalu kalian pilih negaranya, Indonesia, dan ntar kalian akan mendapatkan daftar rumah-rumah jurnal yang terindeks Scopus, teman-teman semua. Kalian bisa melihat Q1. Q1 ini adalah pemeringkatan Scopus paling tinggi. Di bawahnya ada Q2, Q3, Q4. Kita akan coba lihat yang paling salah satu aja misalnya. Yang agak mepet-mepet dengan pendidikan Islam. Nazruna. Oke, kita mendapatkan jurnal ini, Nazruna. Ini kita lihat, H-indeksnya 8, I1. Ini jurnal milik Institut Santren Kiai Haji Abdul Halim. Oke, fokusnya adalah secara umum sejarah. Meskipun dia jurnal pendidikan Islam, tapi dia terindeks fokus di Scopusnya adalah sejarah. Tapi tentu itu bukan jadi patokan utama. Oh, berarti kalau saya masukkan jurnal-jurnal sejarah tidak boleh. Ya, tidak begitu. Karena namanya sendiri adalah jurnal pendidikan Islam. Tapi dia terindeks Scopusnya spesifik di bidang sejarah. Sejarah secara umum. Tapi spesifik tentunya karena ini adalah jurnal pendidikan Islam, ya fokusnya sejarah pendidikan Islam. Tapi itu tentunya bukan ukuran satu-satunya. Karena kalian bisa mengklik website Nazruna. Ini, kalian Nazruna. Oke, ternyata di sini kita tidak mendapatkan linknya secara langsung. Coba kita klik. Oke, dia tidak punya link tautan yang mengarahkan kita pada rumah jurnal Nazruna. Maka silakan teman-teman bisa mengcopy paste nama rumah jurnal ini dan mencarinya secara manual misalnya di sini. Nazruna. Oke, kita akan mendapatkan ini teman-teman. Nah, terindeks Scopus. Oh, dan sekarang oke, 03 masih sama ya seperti tadi ya. Mana tadi? Karena ini memang pemerikatan tahun 2024, jadi mungkin ada beberapa data yang belum disinkronkan. Ini 0,657, di sini sudah 0,3. Antara turun dan naik, tentunya itu sangat fleksibel sekali, teman-teman. Nah, seru. Kira-kira prosesnya seperti itu jika kalian ingin menggunakan website skema. Apakah ada cara lain? Iya, ada cara lain. Teman-teman bisa lari ke website Sinta. Ini adalah database jurnal nasional kita. Semua jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh penerbit-penerbit nasional asal Indonesia terdata di sini. Jika tidak terdata di sini, ada dua kemungkinan. Antara itu jurnal predator atau jurnal itu belum terdata oleh Sinta. Entah karena masalah administratif atau baru saja dibuat. Cara yang kalian bisa gunakan melalui website Sinta ini, silahkan kalian masuk ke tampilan awal seperti ini. Masukkan kata kuncinya.
Maka kalian akan diarahkan. Oke, kita ulangi lagi teman-teman semua. Ya, ini dia yang terlewat. Pada pilihan eh, fitur search ini, kalian pilih yang jurnal. Tadi saya keliru memilih yang author. Silahkan tuliskan kata kunci kalian, pendidikan Islam misalnya. Nah, maka akan muncul daftar jurnal-jurnal yang skopnya adalah pendidikan Islam. Ada Sinta 2, lalu ada juga Sinta-Sinta yang lainnya. Oke, kita lihat kenapa kok ini yang muncul hanya satu. Kita cek filternya. Oke, ternyata filternya karena kita mengklik hanya Sinta 2. Silahkan teman-teman klik semuanya. Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Education. Filter. Oke, maka kalian akan mendapatkan banyak sekali. Ada jurnal Ahkam miliknya UIN Jakarta. Oke, ada miliknya UIN Lampung. Dan seterusnya kalian bisa mengeksplorasi lebih lanjut. Silahkan diklik filter di sini, pilih sesuai subjek areanya dan juga perankingannya. Jika sudah, klik filter jurnal dan kalian akan menemukan jumlah rumah jurnal yang barangkali dapat kalian jadikan sebagai pilihan. Misal kita menggunakan jurnal psikohumaniora, kalian bisa klik websitenya dan pelajari lebih lanjut bagaimana cara mensubmit artikel di jurnal psikohumaniora. Kita lihat di sini dia juga terindeks Scopus di tiga teman-teman semua. Psikologi terapan. Bukan berarti kemudian artikel-artikel yang bukan psikologi terapan tidak boleh masuk ke sini. Karena kalian nanti harus melihatnya lebih lanjut di bagian scope. Nah, fokus dan scope. Oke, dan ada dua lagi cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama tentunya adalah info di media sosial. Ini adalah cara yang cukup praktis, bisa kalian gunakan. Silahkan teman-teman bisa follow, teman-teman bisa ikuti jumlah akun di media sosial, entah itu di Instagram, Facebook, yang menyediakan informasi call paper, jurnal-jurnal, atau bahkan forum-forum akademik, forum-forum ilmiah secara luas. Kalian bisa mencari informasinya di sini. Tentunya teman-teman harus berhati-hati ya dengan informasi-informasi seperti ini yang menawarkan tawaran-tawaran yang terlihat menggiurkan, karena barangkali tidak banyak informasi-informasi tersebut yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, oke, kita lihat agak ke bawah lagi. Nah, di sini misalnya ada call for paper, peran aspek hukum, infrastruktur, miliknya UGM. Tentu ini kurang cocok dengan kalian. Kalian harus menemukan call for paper rumah jurnal yang relevan dengan draft artikel kalian. Sebagaimana yang Bapak tuliskan juga di kolom classroom, jika teman-teman menemukan rumah jurnal yang memang memberikan pengumuman secara khusus bahwa mereka membuka call for paper, itu artinya kemungkinan draft artikel kalian untuk terbit di jurnal tersebut juga lebih tinggi. Karena memang secara terang-terangan, kalau kita bahasakan secara sederhana ya, secara terang-terangan, rumah jurnal itu memberikan waro-waro. Mereka sedang mencari penulis untuk terbitan terbaru. Apakah kemudian jika kita mensubmit artikel di rumah jurnal yang tidak memberikan waro-waro, artikel kita tidak akan terbit? Tentu saja tidak begitu. Tentu saja tidak begitu. Pada umumnya semua penerbit jika memang tidak memberikan informasi bahwa proses call for paper-nya ditutup, artinya mereka tidak memberikan informasi bahwa kami tidak lagi menerima submit artikel, ya artinya proses submit itu masih terus terbuka. Namun bedanya, jika ternyata kita menemui sejumlah rumah-rumah jurnal yang ternyata men-share informasi soal
peluang penerbitan call for paper seperti ini teman-teman semua, maka silahkan teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut karena barangkali memang tidak banyak atau belum banyak orang antrian penulis yang hendak menerbitkan draft artikelnya di rumah jurnal tersebut. Jadi silahkan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Dan terakhir, cara paling terakhir yang bisa kalian gunakan untuk menemukan rumah jurnal yang cocok adalah berselancar secara umum di internet. Silakan teman-teman tulis saja jurnalnya apa, topiknya apa, maka kalian akan mendapatkan jumlah pilihan daftar rumah jurnal paling teratas sesuai algoritma Google tentunya. Yang tentunya nanti kalian bisa eksplorasi lebih lanjut. Misalnya jurnal moderasi beragama. Oke, maka ini adalah daftar jurnal yang paling atas berdasarkan algoritma Google. Nah, tentunya itu kan algoritma Google. Nah, tapi kalian tetap bisa jadikan itu juga sebagai patokan untuk menemukan rumah jurnal yang cocok. Dan jika ada cara yang terakhir, tentunya cara yang terakhir adalah berdiskusi, ngobrol, konsultasi dengan kolega kalian, dengan teman kalian, dengan dosen kalian, dengan mentor kalian. Silahkan diskusikan, silahkan tanyakan, konsultasikan. Tanya, Prof, Pak, Bu, Mas, Mbak, ada tidak informasi soal call for paper terdekat? Ada tidak informasi soal rumah jurnal yang dalam waktu dekat ini akan mempublikasikan edisi terbaru? Jika iya, maka teman-teman bisa memanfaatkan jaringan itu. Oleh karena itu, teman-teman semua, jika teman-teman satu dua orang di internet menemukan ada informasi soal call for paper, jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit untuk men-share-nya di grup kelas, untuk men-share-nya di story WA, story IG, karena barangkali teman-teman kalian sangat membutuhkan informasi call for paper.